Kasus ini dihentikan dengan deponering, penghentian kasus oleh Jaksa Agung demi kepentingan publik meskipun perkaranya sudah P21, sudah terbukti. Semenakutkan itu soal pengadilan ini bagi Pak Jokowi? Yang mengerikan bagi Jokowi itu bukan vonis pengadilan. Kalau sampai hakim memberikan vonis yang berbeda dengan vonis rakyat, maka yang menjadi korban bukan hanya hakimnya, tapi peradilan itu sendiri. Pak JK tidak dalam konteks menuduh. Beliau memberi saran agar kasusnya cepat selesai. Kenapa? Karena beliau gara-gara ijazah ini kena dampak. Jokowi pengecut, nggak gentle harusnya. Sebagai seorang yang pernah jadi presiden 2 periode, dia hadapi sendiri. Dan dia minta yang lainnya, nggak usah ikut-ikutan. Kalian cabut, nggak ada urusannya. Ini kan fitnah pribadi saya. Itu ijazah saya, bukan ijazah kalian. Kalian ngapain bikin laporan? Jokowi Widodo kenapa menghindari untuk menunjukkan? Bisa jadi, ya itu karena ijazahnya bermasalah tadi. Dia khawatir keyakinan publik makin meluas ketika melihat langsung ijazahnya memang seperti apa yang dikatakan Roy Suryo. 99,9% palsu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Madilog. Jika ada satu benda yang memiliki tuah popularitas paling besar di 10 tahun terakhir ini, maka benda itu adalah ijazah Jokowi. Dari tahun kapan dia sudah mulai dipersoalkan, dan sampai saat ini bukan saja dia kemudian masih dipersoalkan, dia bisa membawa sekian banyak orang, sekian banyak tokoh untuk masuk ke dalam belanga persoalan. Yang terakhir kita tahu, tokoh yang ditarik untuk masuk ke dalam belanga persoalan itu adalah Pak Yusuf Kalla. Yang tak lain tak bukan adalah Wakil Presiden Jokowi pada masa periode pertama Pak Jokowi memerintah. Kita tahu kemudian Pak Yusuf Kalla juga tidak bisa menerima apa yang kemudian dinarasikan terkait dirinya, dan karena itu pada tanggal 8 April lalu beliau melaporkan beberapa nama tertentu sebagai telah mencederai nama baiknya. Nah, apakah yang terjadi saat ini semata katakan saja untuk membuat persepsi publik makin lama makin kacau dan jauh dari esensi persoalan sebenarnya, atau memang ada pihak-pihak tertentu yang makin makin tetap menunjukkan konsistensi untuk terus membuka persoalan ini sehingga terang benderang di mata publik? Untuk menjawab semua itu, kami menghadirkan Mas Ahmad Khoziruddin. Terima kasih, Mas Ahmad. Ya, sama-sama. Minal aidin wal faizin. Sama-sama, ya betul, minal aidin wal faizin. Kan ini hari yang pertama Syawal ini kita ketemu langsung ya. Betul. Walaupun udah WA, teleponan gitu ya. Takabul ya Karim. Ya, amin. Boleh di spill persoalan-persoalan yang berkelindan sampai kemudian memunculkan nama Pak Yusuf Kalla terakhir. Ya, sebagian peristiwanya adalah apa yang Kang Darmawan tadi sudah sampaikan, yakni Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 Pak JK membuat laporan polisi terhadap Rismon Syarifar dan sejumlah akun yang mengedarkan fitnah dan pencemaran bahwa beliau dituduh telah memberikan dana 5 miliar kepada orang Roy Suryo dan kawan-kawan ya. Dalam 50 ya? 5 kalau 5, oke. Dalam kasus, kalau 50 kan keseluruhannya katanya beredar begitu. Makanya macam-macam nih versi gitu. Tapi beliau kan sudah memberikan klarifikasi, dan untuk memastikan klarifikasi itu punya nilai hukum, beliau membuat laporan polisi, dan atas laporan polisi itu kami dari tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis sudah memberikan pernyataan dukungan, sekaligus kami siap bersedia untuk dijadikan saksi dalam rangka menguatkan laporan. Karena kan tuduhan itu kan sebenarnya dari orang itu ditujukan pada dua pihak. Pertama, pemberi dan penerima. Yang dituduh pemberi adalah Pak JK. Ya. Sementara yang dituduh menerima adalah tim Roy Suryo CS, termasuk Roy Suryo. Lalu kami berkepentingan dong untuk memberikan keterangan yang pada pokoknya justru kepentingan laporan itu bukan hanya untuk Pak JK, juga untuk membersihkan nama baik kami. Karena kami yang dituduh menerima. Tapi yang menarik yang terakhir justru respon dari Joko Widodo. Karena selain membuat laporan polisi, Pak JK kan ya membuat himbauan lah. Betul. Agar
Joko Widodo menunjukkan saja ijazahnya. Ijazahnya. Karena polemik ini kan sudah berlarut-larut, Betul. melibatkan banyak orang, bahkan disebut ya menguras energi dan sumber dana karena banyak lawyer yang disewa, kira-kira begitu menurut beliau. Betul. Nah, tapi sayangnya kan justru respon yang kita terima, karena kan sebenarnya permintaan Pak JK itu tidak bisa kita personifikasi itu ansih kehendak beliau, tapi setidaknya itu adalah Kehendak publik juga. iya, kehendak publik, walau bisa saja tidak bisa kita katakan semuanya, karena ada yang kubu Jokowi tentu nggak mau begitu. Namun responnya itu yang kita lihat ini tidak peka terhadap persoalan berbangsa adalah bahwa Saudara Joko Widodo tetap kekeh dengan narasi bahwa siapa yang menuduh, dia yang harus membuktikan. Padahal konteks Pak JK itu dalam hal ini adalah memberikan solusi. Agar polemik ini segera berakhir, beliau menyarankan agar ditunjukkan. Dan beliau justru menegaskan ya, meyakini ijazah Joko Widodo asli karena dia pernah menjadi wakil presidennya Jokowi ya, yang di periode ke-12 begitu. Artinya ketika himbauan, kalau tidak bisa dikatakan permintaan lah katakan begitu, itu tidak bisa dijawab dengan narasi siapa yang menuduh dia yang harus membuktikan. Karena Pak JK tidak sedang menuduh. Justru Pak JK meyakini ijazahnya asli, karena itu ayolah Pak Jokowi kasih tahu begitu. Karena itu menurut saya ini kan sama saja tidak bisa ya menangkap pesan kenegarawanan Pak JK yang tentu saja ya lebih mengutamakan kepentingan publik ketimbang misalkan status inkrah punya ijazah asli dengan cara menunjukkan ijazahnya. Tapi kan responnya tidak seperti itu. Walau memang kita akan melihat publik itu terbelah menjadi 3 sebenarnya. Dari jawaban itu? Dari sisi asosiasi mereka terhadap kasus ini seperti apa. Yang pertama bisa kita katakanlah klasternya Pak JK yang memang meyakini ijazah itu asli, sehingga tunjukkan saja selesai. Memang ada 2 klaster lagi. Yang kedua masih meragukan. Yang ketiga meyakini palsu. Seperti Roy Suryo dan kawan-kawan kan palsu. Sampai 99,9%. Nah, makanya sebenarnya langkah yang ditempuh untuk menunjukkan setidaknya apa ya? Meneguhkan orang yang sudah meyakini asli, sekaligus bisa menarik orang-orang yang ragu menjadi yakin. Sehingga bobotnya kan lebih besar. Itu dari sisi objektivitas, apa sih fungsi daripada menunjukkan itu. Kemudian dari sisi subjektivitas, tentu kan kepentingan subjektif seorang yang dituduh itu kan ingin segera ya menunjukkan ke publik biar selesai ini punya gue asli gitu. Ternyata tidak. Nah, lalu kami membaca yang tadi saya juga sempat menulis. Kenapa tidak kunjung ditunjukkan? Dan belum tentu akan ditunjukkan di pengadilan walaupun klaim Saudara Joko Widodo nanti ijazah SD, SMP, SMA akan ditunjukkan kalau diminta Pak Hakim. Faktanya sudah diminta di Surakarta oleh Hakim. Dan tidak juga. Tidak juga dengan alasan bahwa barang ini lagi disita di Polisi, Mabes Polri ya. Polda Metro Jaya gitu ya. Tapi kita ya dari tim kita itu justru punya keyakinan lain. Jadi begini, barang ini kan ya, yang diteliti 99,9% palsu itu kan sebelumnya itu kan keyakinan itu dibangun berdasarkan sumber sekunder. Lalu pada 15 Desember 2025, penyidik Polda Metro Jaya memberikan akses kepada tersangka dan penasihat hukum, saya termasuk hadir, digelar perkara khusus untuk melihat produk yang menjadi sumber primernya, ijazah yang disita, yang konon milik Joko Widodo asli itu. Nah, pasca ditunjukkan, apakah Roy Suryo justru kemudian meyakini itu asli? Enggak, justru meyakini itu palsunya lebih kuat. Kenapa? Ternyata dilihat barang itu adalah barang yang selama ini sudah beredar, yang sebelumnya tidak diakui. Misalnya kan ketika yang dijadikan bahan objek penelitian punya Dian Sandi, kubu Jokowi selalu menyatakan, kami tidak pernah memberikan izin siapapun untuk mengedarkan ijazah. Nah, kita kan ada praduga ya, berarti bukan itu ijazahnya. Berarti ada yang lain. Nah, saat gelar perkara khusus itu, saya khususnya pribadi, berharap ijazah itu ada yang lain, sehingga kita ngaku keliru. Sehingga penelitian kita itu bukan objek yang sama. Sehingga kalau kita berkesimpulan palsu, ya salah dong, orang objeknya berbeda. Tapi begitu kami lihat di proses gelar perkara khusus, ya itu ijazah yang ada fotonya itu seorang laki-laki berkacamata, berkumis tipis, yang kemudian dikuatkan juga melalui proses KIP bahwa semua ijazah itu adalah foto yang ada kacamatanya itu. Berarti kan memang objeknya tidak berbeda gitu. Karena itulah
kengototan Saudara Joko Widodo tidak mau menunjukkan pada publik, bahkan saya meyakini tidak pula nanti di pengadilan. Karena semakin diketahui publik, maka alih-alih yang ragu dan yakin asli itu bertambah, kami justru meyakini akan banyak yang ikut palsu makin yakin. Kenapa? Karena Roy Suryo begitu melihat yang asli, itu tambah yakin yang diklaim asli sebagai barang di gelar perkara palsu. Artinya kalau sampai ditunjukkan, maka akan ada masyarakat jutaan rakyat yang berbondong-bondong makin yakin lagi. Dan bisa menggeser orang yang tadinya yakin asli menjadi ikut palsu, yang ragu-ragu menjadi yakin ini palsu gitu loh. Maka kemudian dicoba cara apa yang bisa menghindari untuk ditunjukkan tadi. Padahal Pak JK itu kan tidak dalam konteks pembuktian. Pak JK juga bukan pelapor orang yang menuduh ijazah itu palsu. Jadi nggak tepat juga atau berlebihan terhadap Pak JK kemudian ketika dijawab bahwa siapa yang menuduh dia yang harus membuktikan. Pak JK tidak dalam konteks menuduh. Beliau memberi saran agar kasusnya cepat selesai. Kenapa? Karena beliau gara-gara ijazah ini kena dampak. Apa dampaknya? Beliau dituduh, difitnah, ngasih duit ke orang-orang yang hari ini sedang mempersoalkan ijazah Joko Widodo, Roy Suryo dan kawan-kawan gitu. Jadi memang sejak kita analisa dan berdasarkan fakta bahwa statement akan tunjukkan pengadilan itu hanya dalih semata karena faktanya banyak pengadilan tapi tak kunjung barang itu dimunculkan. Dan akhirnya di kasus yang pidana ini sudah nyaris setahun. Kalau kita ini tanggal berapa April? Nanti kalau sampai 30 April genap setahun nih kasus. Sekarang tanggal berapa ya? 11. Iya, 11. Kalau tanggal 30 April genap setahun kasus ini. Masa penyidikan kasus barang cuma selembar dokumen sampai setahun? Dan kenapa ini tak terjadi? Bukan karena polisi nggak bisa. Buktinya di banyak kasus polisi, alah P21 saja. Benar salah urusan pengadilan. Kalau kalian nggak percaya, silakan nanti bantah di pengadilan. Langsung berkas dituntut. Gus Dur juga begitu. Bahkan nggak ada ijazahnya, Gus Dur juga bisa dituntut. Kenapa? Nah, kami kemudian melihat bahwa seperti kritik kami yang sudah kami lakukan, SOP penyidikan ini tidak mengikuti SOP KUHP atau KUHAP. Tapi ikuti SOP Solo. Sehingga ya orkestrasi penegakan hukum ini akan mengikuti apa yang dikehendaki Solo. Mula-mula ya, laporan itu dibuat dengan asumsi atau bahkan mungkin mereka punya keyakinan Roy Suryo ketika dilaporkan ngampun, minta maaf, damai, selesai. Ternyata ngelawan, ternyata ngelawan. Begitu ngelawan cari cara, ditekan lagi, digoda sambil ditekan. Yang pertama digoda dan ditekan, setelah ditetapkan tersangka berhasil diboyong ke Solo, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Ternyata tidak melegitimasi dengan gesernya Damai dan juga Egy, bahkan sampai Egy menyatakan Pak Jokowi akhlaknya baik gitu. Tidak juga membuat orang yang meragukan ijazah itu menjadi yakin ijazah itu asli karena disebut akhlaknya baik misalnya begitu ya. Lalu berburu lagi. Rismon Sianipar Hasyolan. Nah setelah Rismon ke Solo walaupun belum dapat SP3 ya. Masyarakat justru semakin melihat oh ini ada masalah. Sederhananya begini. Biasanya orang yang pingin di SP3 itu adalah orang yang dilaporkan, bukan yang melapor. Kemudian orang kan bisa menjawab begini, ya itu kan yang tersangka yang minta ke Solo, bukan Jokowi. Iya mereka ke Solo. Tapi sebelum ke Solo apa yang dilakukan kubu Jokowi? Egy Sujana, Damai Hari Lubis tidak mungkin ke Solo sebelum ada Darmizal, Rahmat datang, membujuk dan sebagainya. Barulah dia ke Solo. Artinya apa? Inisiatif bukan dari Egy, inisiatif dari kubu sono. Kemudian Rismon Sianipar tidak ujuk-ujuk pergi ke Solo. Setelah dia dilaporkan ijazah Yamaguchi ditekan. Siapa yang nekan? Yang lapor ijazah? Ya kubu Jokowi juga. Targetnya semuanya juga biar ke Solo. Terus yang digoda, misalkan Dr. Tifa diajak, dinarasikan seolah-olah mau ke Solo. Kemudian juga Rustam digoda, bahkan Rustam digoda. Keterangan Rustam itu digoda oleh si Farhad Abbas, kemudian ada juga Rasman, ada juga pengacara perempuan, begitu dia cerita, termasuk Darmizal juga diiming-imingi ke umroh begitu dan seterusnya, pekerjaan, tawaran pekerjaan, itu kan semua datangnya dari kubu Solo gitu loh. Artinya apa? Saat ini sejatinya yang takut khawatir masuk ke persidangan itu bukan tersangka. Tersangka mah tinggal ngadepi, memang udah tersangka, gimana lagi? Muaranya kan ke persidangan.
Justru pelapor. Kenapa pelapor dalam hal ini Jokowi takut khawatir? Karena step untuk meyakinkan publik ijazah itu palsu hanya tinggal satu, pengadilan. Iya, betul. Kalau sampai ke pengadilan dia nggak punya dalih lagi. Kalau hari ini dia masih punya dalih. Ya. Saya akan tunjukkan kalau nanti di pengadilan. Karena pengadilan yang belum ada ya enggak. Nah kalau sudah ada pengadilan, ya nggak ada dalih lagi. Makanya pada 30 April 2025 lalu ketika saudara Joko Widodo membuat laporan polisi, saya katakan dia masuk perangkap yang dibuat dirinya sendiri. Coba kalau dulu dia nggak bikin laporan, kan nggak serumit ini dia. Nggak harus 1 tahun polisi berusaha memperpanjang dalam tanda petik ya. Sambil menunggu proses RJ ini semuanya bisa ikut ke Solo. Karena harapannya kalau semua RJ terjadi perdamaian, dicabut perkara, demi selesai seolah-olah ini kan udah asli, udah diakui. Kan yang mempersoalkan udah ngakui. Seperti Rismond. Padahal hari ini, mohon maaf saya ingin tegaskan, perdebatan asli atau palsu ijazah ini tidak lagi milik Rismond Roy, tapi udah menjadi milik seluruh rakyat. Sehingga yang wajib untuk diyakinkan bukan hanya Rismond. Apalagi Rismond, tidak reasonable. Dia katanya 2 bulan bikin peneliti, padahal sebelumnya menjadi ahli di PN Surakarta, tetap memberi keterangan bahwa ijazah itu palsu. Yang paling rojih, yang paling benar, yang paling kuat, ya motivasi Rismond mengatakan ijazah itu asli dengan dalih ada penelitian baru ya setelah dia ditekan dengan laporan ijazah palsunya juga keterangan palsu tentang kematian dia. Apakah semengerikan, semenakutkan itu soal pengadilan ini bagi Pak Jokowi? Sementara publik pun tahu bahwa sudah berkali-kali Pak Jokowi tidak pernah hadir di pengadilan. Jadi yang mengerikan bagi Jokowi itu bukan vonis pengadilan. Vonis pengadilan bisa dikendalikan. Karena betapa banyak hari ini kita ya bukti-bukti dikesampingkan. Vonis hakim tuh seperti tak peduli lagi apa ya yang dibuktikan, yang penting apa yang mau diputus. Kalau dia mau memutus bersalah, adopsi saja argumentasi jaksa, selesai. Fakta-fakta dikesampingkan boleh. Tapi yang menjadi soal yang nggak bisa untuk diingkari adalah prosesnya itu akan ikut pula diadili oleh rakyat. Dan rakyat akan mengakses langsung apa yang selama ini hanya diperdebatkan oleh para pihak. Sehingga apa? Kalau sampai hakim memberikan vonis yang berbeda dengan vonis rakyat, maka yang menjadi korban bukan hanya hakimnya, tapi peradilan itu sendiri. Sehingga ini taruhannya besar. Sedapat mungkin Jokowi menghindari pengadilan. Lagi pula hari ini bisa dikatakan Jokowi sudah mendapatkan vonis publik. Sehingga kalau sudah sampai pengadilan, rakyat itu tinggal menunggu putusan yang menyatakan ijazah itu palsu. Kalau sampai hakim menyelisih, maka hakimnya yang akan diadili oleh rakyat. Dalam pengertian terdelegitimasi. Kenapa? Loh, buktinya sudah berserakan seperti itu. Apalagi kalau dikaitkan dengan ijazah dengan foto yang berkacamata, yang berkumis. Masyarakat nih, aku pulang kampung kemarin di kampungku. Aku diskusi sama tetangga. Dia sederhana bilang ini, ya mas ya sederhana saja loh. Gambar kelinci dengan gambar kucing itu jelas beda, walaupun cuma fotokopi. Maksudnya foto yang ada di ijazah itu dengan foto Jokowi jelas beda, walaupun yang beredar katakanlah yang fotokopian ya, belum yang dipegang gitu. Ya memang masyarakat nggak bisa disalahkan, karena logika itu logika yang sangat logik untuk sebuah perkara, dan apalagi tambahannya adalah nggak mau ditunjukkan, berbelit-belit, laporan melibatkan banyak orang. Harusnya kan kayak Pak JK, dia lapor sendiri, udah nggak ada yang lain ngelaporin. Di kasus Jokowi kan yang lapor ada lecumanan, Maret sama pihak, iya 5 yang naik jadi tadinya 6, 1 mundur kalau nggak salah, itu ada sekarang 5 atau 4 pihak yang naik. Dan ternyata ini terafiliasi semua, bukan laporan yang mandiri, karena mereka ketemu juga konsolidasi gitu loh. Artinya saya katakan ya, saya sering menyampaikan Jokowi pengecut, nggak gentle harusnya sebagai seorang yang pernah jadi presiden 2 periode, dia hadapi sendiri dan dia minta yang lainnya nggak usah ikut-ikutan. Kalian cabut, nggak ada urusannya. Ini kan fitnah pribadi saya. Itu ijazah saya, bukan ijazah kalian. Kalian ngapain bikin laporan? Nah, kan? Akhirnya kan bikin laporannya kan dipaksain. Ya. Penghasutan lah, menebarkan kebencian, permusuhan lah. Tapi karena desainnya memang mau begitu, bikin rame ya, diterima juga itu barang. Jadi tersangkanya kan karena laporan yang lain juga, bukan hanya karena laporan. Bisakah kemudian publik katakan saja bukan menuding lah, kalau menuding polisi kan juga tidak elok. Bisakah kemudian publik menuding bahwa kasus ini sengaja dibuat bukan kabur, bahkan seperti deception gitu,
penyamaran, kemudian ke sono kemari sehingga bahkan seolah-olah akal budi publik menjadi pusing dan lain sebagainya? Saya sih lebih melihat itu bukan tudingan ya, faktanya begitu. Kalau tudingan kan sesuatu yang butuh Masih pembuktian. betul, betul. Kalau ini kan faktanya begitu. Di mana kita bisa lihat ya parameternya ya? Misalkan pertama soal restoratif justice. Harusnya kan kalau restoratif justice ini tidak dikaitkan dengan misi Solo dalam rangka mengaburkan begitu. Prosedur restoratif justice kan yang berlaku adalah prosedur yang ada di KUHP, baik yang lama maupun yang baru. Diawali dari apa? Permohonan, pemanggilan para pihak, mediasi, sampaikan poin-poin apa yang menjadi dasar restorasi, sampaikan poin-poin syaratnya, begitu disepakati, didaftarkan ke pengadilan, lalu baru diterbitkan SP3. Dalam kasus Egy Sujana itu tidak terjadi. Yang terjadi apa? Egy Sujana dulu sowan ke Solo di tanggal 8 Januari, 13 Januari baru ajukan restoratif justice, 15 Januari 2026 langsung keluar SP3. Berbeda pula lagi sekarang dengan Rismond. Udah bolak-balik, belum ke sana kemari. Bahkan syaratnya kan meluas, nggak ada relevan. Misalkan dia harus tarik Gibran Endgame yang dia tegaskan ya, Wapres tak lulus SMA. Sekarang pertanyaannya, apa kaitannya menarik buku itu dengan perkara ijazah palsunya Jokowi? Kan nggak ada kaitan. Yang kedua, apakah dengan ditariknya buku Gibran Endgame, lalu masyarakat jadi percaya Gibran itu punya ijazah SMA? Dan tanpa tulisan bukunya Rismond pun memang masyarakat semuanya udah tahu, dan Gibran pun ngakui dia nggak punya ijazah SMA, cuma yang dipakaikan yang disetara-setarakan itu yang bermasalah gitu loh. Artinya apa? Ini semua kan terbaca motifnya. Maka yang terakhir itu saya khawatir. Saya sudah nulis, kasus ini akan berujung pada dua hal. Diambangkan, atau kalau mau dihentikan dengan deponering. Di deponering itu adalah penghentian kasus oleh Jaksa Agung demi kepentingan publik meskipun perkaranya sudah P21, sudah terbukti. Kenapa deponering yang dipilih instrumennya bukan SP3 atau SKPP? Kalau SP3 itu dianggap laporan Jokowi mentah, nggak cukup bukti kan dihentikan. Kalau deponering bukti udah cukup, udah P21 tidak dilanjutkan karena potensi gangguan lah, potensi pembelahan. Nah, itu politis lah alasannya, bukan lagi hukum. Enggak, kalau hukumnya udah selesai. Nah, tapi kebijakannya kan kebijakan politik gitu. Kalau deponering diambil kan Jokowi merasa loh, ijazah saya udah asli, sudah diperiksa, udah P21. Bahwa nggak sampai pengadilan bukan kehendak saya, itu urusannya Jaksa Agung. Kalau di SP3 kan dia kalah tuh. Nah, kalau dia cabut, kan dia juga malu. Kenapa? Lalu yang lapor lalu cabut. Kalau masuk ke pengadilan, nah itu akan habis. Nah, kalau ini tidak ditemu, paling yang kedua, diperlama, ini hilang kabur, nggak ngurus, terus dibuat kasus baru, orang lari fokusnya misalkan tuduhan pendanaan lah, tuduhan pencemaran, nanti ngurusi masalah yang lain, dan kesana kemari. Artinya gitu. Kasus ini akan beranak pinak. Dan core intinya kabur. Iya. Apakah Jaksa Agung bisa tega itu pada dirinya sehingga melakukan deponering? Maksud saya tega pada dirinya adalah karena bagaimanapun nanti kan yang akan menanggung beban sejarah dia. Lawang beban Sylvester Matutina aja sudah dia sanggupi kok. Coba mana ada jaksa nggak mengeksekusi perkara yang sudah ingkrah, apalagi perkara ini, apalagi Jokowi berkuasa. Jaksa Agung dulu yang lantik Jokowi. Harga yang harus dibayarkan ada kalau yang begitu-begitu. Jadi hari ini Kang Darmawan jangan berpikir seperti dulu. Karena kalau dulu itu saya lihat institusi itu lebih melindungi marwah institusi dan mengorbankan oknum pejabatnya. Hari ini justru oknum pejabatnya dipertahankan walaupun korbannya adalah reputasi institusi rusak. Bodoh amat, yang penting ini tetap jadi pejabat. Misalkan Kapolri, begitu banyak kritik, minta reformasi ini itu. Nggak peduli, tetap aja diselamatkan Kapolri Listio Sigit Prabowo. Walaupun citra Polri menjadi rusak dan sebagainya, itu urusan lain. Beda dengan dulu, kalau ada sentimen yang kurang pas saja pada institusi, entah institusi kepolisian, kejaksaan, biasanya dua hal yang diambil. Pejabatnya itu mundur, atau yang kedua, yang punya otoritas di atas pejabat itu melakukan mutasi atau dipecat. Ya. Ini kan nggak terjadi gitu. Jadi kalau pertanyaannya apakah setega itu, kita terbiasa pejabat kita tega dengan institusinya sendiri menjadi rusak hanya demi untuk penyelamatan oknum-oknum tertentu, bahkan penjahat misalkan Sylvester Matutina. Kalau dengan institusinya, anggaplah itu adalah pihak lain. Tapi kan juga masyarakat punya catatan,
bukan cuma institusi, dirinya sendiri sebagai, katakan untuk kasus Jaksa Agung, sebagai ya namanya lah gitu, dikorbankan, mengorbankan diri. Itu berangkat dari asumsi kalau pejabat itu seperti yang ya idealitanya atau Nyatanya dulu gitu. metaforanya seperti pejabat dulu yang dia memang punya wibawa, integritas atau seperti pejabat di Jepang lah katakanlah begitu. Mohon maaf, sekarang apa sih ya kritik yang nggak disampaikan pejabat dan sudah sangat terbuka? Jangankan Jaksa Agung, Presiden sendiri menyatakan sudah tidak ada lagi korban bencana Aceh Tamjang di tenda-tenda bergulir itu. Langsung ada videonya. Pak, jangan percaya Pak. Anak buah Bapak laporan ini saya masih di tenda. Apakah ada tindakan kepada anak buahnya? Kan nggak ada. Dia mengambil sendiri, mengadopsi, mengambil alih tanggung jawab bahwa dirinya yang salah. Nggak ada juga permintaan maaf dari Presiden. Mohon maaf, kemarin ternyata ada informasi yang keliru bahwa masih ada saudara-saudara kita di Aceh yang masih di korban bencana itu masih ada di tenda, dan hari ini saya perintahkan agar tidak ada lagi yang di tenda. Maka saya juga akan cek langsung di lapangan. Misalnya begitu kan enggak? Iya. Artinya kalau pucuk pimpinan pun begitu, apalagi jabatan Jaksa Agung itu. Ini soal dulu saya jadi ingat ketika Tampo Mas 2 terbakar di Masalembo. Ya, meskipun tidak saat itu, gaya Pak Harto kan tidak begitu. Pada periode berikutnya kan bukan salah satu Menteri Perhubungan yang tidak harus saya sebutkan namanya tidak dipakai lagi. Jadi begitu, kita itu ada beda value ya. Kita mengoreksi kinerja itu dengan value tertentu. Yang tentu value ini sebenarnya norma juga karena diadopsi juga dalam peraturan ya. Tapi pada sisi yang lain pejabat itu mengabaikan, tidak peduli gitu loh. Makanya kalau urusannya apakah tidak rugi ya mempertanggungjawabkan atau mempertaruhkan lah tepatnya reputasi institusi hanya demi enggak. Hari ini sebenarnya polisi sudah mempertaruhkan reputasi dia hanya untuk melayani kasus laporannya. Harusnya yang jalan itu di Barreskrim. Kenapa nih Barreskrim dihentikan? Kalau itu kan menjadi hak jaksa, nanti memaksa Jokowi disita. Kalau ini kan enggak. Kenapa? Ya karena kalau yang ini targetnya hanya untuk memperbaiki reputasi. Memoles reputasi Jokowi yang dianggap jatuh gara-gara kasus ijazah. Itu tadi Mas katakan sebagai opsi pertama, katakan saja bukan opsi lah, kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua adalah membuat kasus ini beranak pinak sampai kemudian nggak jelas lagi. Artinya kalau begitu, rahasia ini akan dibawa mati oleh Pak Jokowi, begitu? Iya. Dan kan ada pertanyaan, apakah mungkin itu terjadi kasus didiamkan, dibiarkan, nggak ada kejelasan? Ada. Firly Bahuri sampai sekarang sudah tersangka nggak ketahuan itu juga turunannya. Padahal untuk sekelas orang yang pernah memimpin lembaga yang namanya KPK. Jadi kita kadang-kadang itu bermetafora bahwa bangsa ini sedang baik-baik saja. Seluruh institusi bekerja sesuai normanya. Pejabat itu punya karakteristik negarawan. Sehingga dia akan lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negaranya ketimbang kepentingan pribadi dan elit golongannya. Nyatanya tidak demikian. Jadi kadang-kadang sedih saya, Kang Darmawan. Kita berusaha, bukan hanya bermetafora, bersikap negarawan sebagaimana Founding Father kita itu bukan menganugerahkan ya, istilahnya mewariskan katakan demikian bangsa ini dengan perjuangannya luar biasa beliau-beliau dulu. Tetapi hari ini apa yang beliau-beliau dulu itu ada dalam sikap batinnya nggak ada pada pejabat yang hari ini. Mereka nggak punya itu kesadaran bahwa ini dulu dipertaruhkan dengan ya bukan hanya harta benda, nyawa gitu loh. Hari ini dia hanya menikmati dan mohon maaf tidak peduli bagaimana keadaan rakyat, yang penting dia bagaimana pelayanan terhadap dia. Misalkan ada pejabat yang dikritik tentang mobilnya MM-an gitu, jawabannya enteng saja, lah layaklah bupati dan seterusnya. Kalau itu uang dia pribadi nggak ada masalah, ini kan uang rakyat. Jadi saya melihat itu bukan lagi anomali, ini sudah sampai kontradiksi yang parah sekali. Sampai hari ini rakyat harus bersuara sendiri untuk memperjuangkan aspirasinya. DPR tidak bisa memperjuangkan. Untungnya sih sekarang ada sosial media. Contoh kemarin begitu seorang wanita di Aceh mengedarkan video, kan kita jadi tahu ternyata tidak seperti apa yang disampaikan pejabat. Apakah jawaban Pak Jokowi itu cukup rasional, cukup nyambung, atau sebetulnya jaka sembung naik ojek? Justru beliau, kata anak sekarang. Ya justru beliau itu
implisit sedang menuduh Pak JK menuduh dirinya. Jadi nggak nyambung juga ya, karena tadi Pak JK kan tidak begitu. Iya, bukan hanya nggak nyambung, justru menuduh. Oke. Kalau nggak nyambung itu kan ditanya apa, jawab apa. Iya. Kalau ini ditanya, ditunjukkan, karena sebenarnya JK meyakini ijazah Jokowi asli. Karena itu Iya. silahkan tunjukkan. Loh kok jawabannya, siapa yang menuduh? Ya, yang membuktikan saya hanya akan menunjukkan ini nanti di pengadilan. Seolah-olah kan Pak JK juga dianggap ikut menuduh. Bagian itu ya. Iya, karena harus menunjukkan ya, begitu loh. Dia memang apa ya? Sudah tidak ada argumentasi lain yang bisa disampaikan oleh Joko Widodo selain redaksi template. Jadi siapa yang menuduh, dia harus membuktikan. Padahal kan dalam konteks berbangsa tidak semuanya tuduhan. Misalnya ada orang ya bawa motor, ya nggak pakai helm, ditanya oleh polisi, mana SIM-nya asli? Enggak, kan nggak bisa. Siapa yang menuduh? Harus membuktikan. Pak polisi yang buktikan dong. Enggak kan, itu kan sedang bertanya polisi, memverifikasi. Dan hari ini rakyat bangsa ini sedang bertanya, memverifikasi apakah benar Saudara Joko Widodo yang pernah menjadi Presiden Republik Indonesia 2 periode atau 10 tahun punya ijazah bermasalah. Nah itu kan tinggal diverifikasi. Seperti tadi kalau ada motor, ini Pak SIM saya selesai, ini Pak STNK saya selesai, ini Pak BPKB saya selesai. Ketika BPKB, oh ternyata ini STNK-nya ini ada masalah PBB. Kan masalah yang nggak krusial, tetapi kan ditunjukkan. Ini kan nggak begitu pola yang dibangun. Ini hampir mirip, kira-kira beginilah. Ketika ada razia, orang ini nggak melewati razia itu. Bukan takut ditanya polisi, dia akan menghindari jalur lain. Karena dia nggak ada suratnya, maka dia mencari jalur lain. Joko Widodo kenapa menghindari untuk menunjukkan? Bisa jadi yaitu karena ijazahnya bermasalah tadi. Dia khawatir keyakinan publik makin meluas ketika melihat langsung ijazahnya memang seperti apa yang dikatakan Roy Suryo, 99,9% palsu. Ketika sesuatu yang kata Mas itu dengan gampang bisa dibuktikan, dan itu juga yang dikatakan Pak Yusuf Kalla, ini kan persoalannya gampang, tinggal gitu ya. Kemudian dijawab dengan berbelit-belit ke sono kemarin dengan segala ini, pada akhirnya kemudian dengan proses yang panjang-panjang. Apakah itu sebetulnya tidak disadari sejak awal oleh yang melakukan, dalam hal ini Pak Jokowi, bahwa justru publik akan mempertanyakan proses yang dibuat panjang itu? Saya mungkin sampai pada kesimpulan, terlepas dia sadar atau tidak, dia tidak ada pilihan ya. Dia harus melakukan itu hari ini. Ibarat orang yang kena banjir bandang di sebuah sungai, dia akan tenggelam oleh arus, dia meraih apapun yang bisa diraih. Walau yang dia raih hanyalah ranting kecil yang dia yakin tidak akan mampu menopang berat badannya yang besar atau ilalang yang tipis begitu. Tapi ya pada posisi itu apapun diraih. Gitu. Berharap dalam posisi itu, kalaupun tidak menyelamatkan, setidaknya menunda tenggelamnya itu. Gitu. Saya melihat analoginya sudah sampai ke situ gitu loh. Makanya ketika proses ini dipasang badan pada dua hal, dihentikan dengan intervensi kekuasaan atau diambangkan, ya setidaknya dia selamat dari sisi apa yang selama ini diyakini bukanlah sesuatu yang diyakini berdasarkan proses persidangan. Kalau diambangkan, sebagaimana tadi Mas mengatakan bahwa itu adalah salah satu dari dua kemungkinan, itu kan tetap persoalan itu akan menggayut di langit Indonesia dan di kepala semua publik Indonesia. Jangan berasa sampai maaf, Pak Jokowi tidak ada. Jangan berpikir bahwa setiap orang itu berpikiran seperti kita, atau dalam hal ini Jokowi berpikiran seperti Kang Darmawan. Siap. Yang punya value bahwa itu aib, yang punya value bahwa ini harus dituntaskan, yang punya value lebih baik jujur, yang terkompensasi dengan kejujuran itu minta maaf di dunia sehingga di akhirat nanti tidak jadi dosa. Jangan merasa seperti itu. Karena tidak semua orang seperti itu. Ada orang yang siap, ada bahasa yang menarik itu. Orang itu kadang-kadang ada orang yang punya konsep hidup begini. Jangankan uang dibagi, ya dosa pun kagak dibagi ke orang lain. Jadi memang di titik tertentu memang ada common sense ya, ada parameter umum yang setiap orang itu akan punya pikiran dan perasaan yang sama. Tapi pada titik yang lain sebenarnya banyak orang yang melakukan kejahatan itu dia tidak punya pikiran yang sama dengan kita. Misalnya membunuh itu kan sesuatu yang aib ya. Kita nggak akan, karena apa? Kita juga nggak mau dibunuh. Tapi banyak orang melakukan pembunuhan karena dia
nggak lagi ya terlibat dengan value bahwa membunuh itu keji, dosa dan seterusnya. Bahkan kalau yang sudah maniak membunuh, kalau nggak bunuh dia ya katakanlah sama saja, misalkan kembali ke pribadi Jokowi ya. Dibawa mati apakah nggak akan jadi? Misalnya sekarang bohong saja. Kan sudah menjadi ikon. Yang kata Rizwan sebelum dulu nyebrang kan yang katakan Jokowi itu ikon pembohongan. Apakah ada sesuatu yang membuat dia merasa itu aib dan kemudian tidak akan mengulangi aib itu? Kan enggak. Terbukti berkali-kali kan kebohongan-kebohongan itu direpetisi. Dan mungkin dia termasuk orang yang mengadopsi pemikiran ya Machiavelli bahwa dalam politik itu ya bohong asal itu menjadi keselamatan nggak ada masalah. Dan memang praktik politik kan kayak rata-rata politisi begitu. Sekali lagi memang kalau value yang menjadikan parameter adalah kita sedang membangun negeri, sedang membersihkan reputasi republik ini, ya memang itu akan jadi beban. Tetapi ketika orang itu tidak lagi peduli pada negeri, bangsa, rakyat, bahkan masa depan negeri ini ke depan, ya hanya peduli pada dirinya, tentu ukuran-ukuran itu tadi menjadi tidak bernilai kita bahas. Ada satu hal lagi yang menarik soal restoratif justice. Saya ingin bertanya dulu agar kemudian apa yang ingin saya tanyakan menjadi benar. Soal restoratif justice ini kan bukan sesuatu yang sudah lama. Paling tidak narasinya kan cukup baru, bukan begitu? Sebenarnya kan restoratif justice itu sejak awal sudah mereka gaungkan. Bukan. Budaya restoratif justice, keinginan agar hukum kita juga mengenal restoratif justice kan baru-baru inilah katakan. Sebenarnya sudah lama, cuman diadopsi sebagai norma perundangan baru di KUHP yang baru ini. Ya. Kalau dulu diatur di Perkapolri. Betul. Ya, tapi praktik restoratif justice sudah lama. Artinya sesuatu yang mencoba untuk dibudayakan dengan katakan saja paling tidak common sense-nya adalah ini bisa membawa keadilan atau kondisi yang lebih adil pada semua. Restoratif justice itu bukankah dengan cara-cara yang tidak mengikuti SOP ini yang dilakukan oleh kepolisian justru akan membuatnya seolah-olah layu sebelum berkembang kemungkinan? Tepat. Tapi di sisi yang lain yang lebih parahnya begini. Katakanlah kalau ini mengikuti SOP sekalipun benar-benar terjadi restoratif justice, pertanyaannya, apakah benar-benar keadilan itu bisa dipulihkan? Kan restoratif justice, keadilan yang dipulihkan, keadaan semula yang kembali seperti sedia kala. Kita terapkan pada kasus ini. Apakah setelah para terlapor ini minta maaf, mengakui ijazah Jokowi asli, lalu ijazah itu kemudian terrestorasi benar-benar menjadi asli? Barang yang palsu menjadi asli, yang bermasalah jadi asli? Kan enggak, beda konteksnya. Kalau penipuan, Roy Suryo menipu 5 miliar. Nah, dia kembalikan 5 miliar. Minta maaf kasusnya. Memang terrestorasi, uangnya balik, selesai. Lah kalau ijazah palsu, kemudian ngomong itu asli dan minta maaf, apakah terrestorasi? Bagaimana dengan apa yang beredar di tengah masyarakat? Bisa direstorasi dengan cara itu? Enggak bisa. Kenapa? Karena lagi-lagi memang targetnya sudah target politik menggunakan sarana hukum. Nah, makanya pentingnya kita untuk menjelaskan, karena dianggapnya semua rakyat bisa dibodoh-bodohi begitu. Seolah-olah kalau udah restoratif jadi berarti asli gitu. Ya enggak juga. Artinya penggunaan RJ pada kasus ini pun sangat tidak tepat sebetulnya. Tidak tepat. Kalau tujuannya adalah merestorasi sebuah deskripsi dokumen yang bermasalah menjadi kembali pulih misalnya begitu. Betul. Tapi kan lagi-lagi ini kan RJ yang digunakan dalam rangka, kalau hari ini ya bukan dalam rangka itu, dalam rangka menjadi legitimasi untuk menghentikan kasus. Karena kalau dihentikan karena RJ, wibawanya ya naik lah. Ya saya memaafkan, ya saya cabut perkara. Tapi kalau nggak ada apa-apa cabut kan jatuh gitu. Padahal dia mau maafkan, dia cabut perkara kan nggak mengubah apapun. Masalah-masalah di tengah masyarakat kan tetap tidak kemudian bisa selesai dengan jawaban saya maafkan, saya cabut, kan nggak? Mas, sebetulnya apa sih satu forum yang paling ideal untuk menuntaskan persoalan ini? Apakah satu gelar perkara terbuka, satu audit forensik atau apa namanya? Audit forensik yang kemudian melibatkan pihak-pihak yang paling kompeten dari manapun itu, atau pengadilan? Kalau hari ini sudah pengadilan. Pengadilan. Karena memang semua sarana itu
secara legitimasi sudah kehilangan legitimasi sebenarnya. Karena ahli pun sekarang misalkan kayak Rismond begitu. Jadi saran-saran di luar pengadilan misalkan kemarin kita usulkan ada audit forensik. Kalau orang-orang ahli-ahlinya nanti tidak di bawah sumpah di sebuah forum yang terbuka untuk umum, nggak ada kontrol dari rakyat gitu. Sementara kalau pengadilan itu ada kontrol rakyat yang penting itu. Bukan karena ada hakim yang memimpin, tidak. Ada kontrol rakyat. Nah, ini yang kemudian coba dihindari. Makanya kemarin ketika ada yang mengatakan kita mau takut, ya kita nggak ada takut, nggak ada peduli. Dan memang kita menginginkan ini dibuktikan di pengadilan. Karena selama ini ketika kita yang lapor di Barreskrim nggak jalan, bisa dihindari. Nah sekarang kan Jokowi, ya sudah ayo. Karena Jokowi yang lapor, ya ayo lanjutin gitu loh. Karena disitulah kita bisa buktikan semuanya. Nah persoalannya, nah ini yang kemudian dipahami oleh masyarakat. Wah, Anda ini mau mencelakakan klien. Kan kalau di pengadilan kan nanti kliennya divonis penjara. Harusnya kan kalau bisa hindari itu pengacara yang baik. Nah, saya sih tidak sedang membela klien untuk cari kepentingan pribadinya selamat, enggak. Tapi membela klien demi kepentingan rakyat. Oke. Kalau hanya cari selamat, berkhianat seperti 3 orang itu selamat dia. Tapi apakah selamat dari rakyat? Hari ini mereka dicaci maki. Makanya saya ingin klien saya Pak Roy Suryo, Kurnia Triryani, Rustam Effendi, Bang Rizal Fadilah selamat dalam pengertian tidak dipenjara, selamat dalam pengertian reputasinya juga tetap terjaga, selamat dalam pengertian perjuangannya berhasil. Ketika rakyat juga sampai pada forum yang memang membuktikan ijazah itu seperti apa gitu loh. Kan selama ini saya diserang, ingin menjarakan klien. Nggak ada satupun pengacara yang ingin memenjarakan kliennya. Dan kalaupun terpenjara, itu karena tuntutan jaksa, karena vonis hakim. Bukan karena pembelaan pengacara. Karena semua pengacara pasti membela. Ya, meminta dibebaskan atau setidak-tidaknya ringan dari tuntutan hukuman. Kalau ada pengacara membela bahwa klien saya terbukti secara sah, tolong dipenjara, pasti dipecat ya, melanggar kode etik. Nah, cuman kan yang seringnya kubu-kubu yang kontra dengan pemikiran yang objektif itu tidak berani berargumentasi dan berdikta dengan pemikiran lalu serang personal. Misalnya saya bela Gus Dur tetap divonis. Lah, yang memvonis kan pengadilan, yang menuntut jaksa, kita membela. Hanya memang kita baru membela misalnya di tingkat pertama itu 6 tahun, banding menjadi 4 tahun. Cari Chandra juga. Yang memvonis 4 tahun kan bukan pengacara, bukan saya. Hakim yang nuntut 6 tahun kan jaksa. Hanya divonis 4 tahun lalu kami banding kasasi akhirnya jadi 1 tahun dan alhamdulillah Charlie Chandra bebas. Fakta-fakta seperti ini nggak pernah dijelaskan. Cuma nanya tuding. Apalagi ini ya. Apalagi misalnya bagaimana argumen kita, bagaimana apa kan kadang-kadang ya tidak diikuti oleh publik kan? Iya, itu yang paling penting kan tadi. Hakim itu kalau dia mau membebaskan sebenarnya dia tinggal adopsi pembelaan pengacara. Kalau dia mau jeblosin tinggal adopsi jaksa. Materi tuntutan jaksa gitu. Karena itu kalau dikaitkan pengacara ingin memenjarakan klien, nggak ada pengacara memenjarakan klien. Kalau pengacara melaporkan lawan, nggak bisa. Masa ada pengacara kliennya, saya laporin klien ya untuk dan atas nama kamu, saya laporin kamu, kan nggak ada. Nah, tapi balik lagi ini memang kalau saya lihat pertarungan tidak lagi hukum. Tidak lagi norma, tidak lagi bukti, tapi narasi, politik, dukungan, agitasi, amplifikasi, macam-macam lah. Makanya kan saya membaca kubu Jokowi sekarang sedang menjalankan strategi ekstensifikasi masalah. Perluasan, kasus. Ya perluasan kasus, tidak lagi bicara hanya ijazah, tapi pendanaan, tidak lagi hanya tokoh-tokoh tertentu, tapi meluas ke Pak JK dan seterusnya. Nah, ini kan begitu kita udah katakan saja semak-semak menuju pengadilan udah hampir habis, tiba-tiba dimunculkan semak baru. Ini di sini ada JK lah semaknya, kemudian soal pendanaan lah semaknya. Dan ini bisa diprediksi berhenti juga itu. Itu kan sebenarnya repetisi. Sebelumnya kan yang dipersoalkan SBY, Demokrat, lalu Demokrat pelapor, berhenti tuh. Ya, cebong-cebong ini kan berhenti. Buzzer-buzzer begitu dilaporin. Nggak pernah lagi. Dulu kalau nggak laporin saya kan masih nyebut terus Pak SBY terus itu deh. Partai Biru, Pak SBY. Nah Pak JK ini setelah dilaporin baru berhenti nanti. Lihat.
Nggak juga sampai ke pokok perkara juga. Apalagi nih setelah ini yang bisa diprediksi? Kan prediksinya tetap akan ada terus tuh, ya, karena menghindari pengadilan. Kerangka umumnya mengalihkan kasus ijazah ke kasus yang lain. Yang paling umum bisa fitnah, pencemaran, kabar bohong, kebencian dan permusuhan. Ya, seputar itulah. Nanti biasanya yang dipersoalkan selalu statement, ya statement siapa, atau quote apa, video apa, ya seputar itulah. Apakah kelompok ini akan kehilangan kreativitas untuk untuk membangun narasi-narasi seperti itu menurut Mas? Jadi bukan. Atau akan sangat kreatif untuk memunculkan apapun, nyambung atau tidak urusan nanti? Iya, itu kan kayak apa ya? Kayak teori ekonomi lah ya. Jadi ada supply, ada demand. Sepanjang ada demand terhadap itu, mereka akan supply terus narasi-narasi itu. Demandnya dari mana ya? Orang yang punya kepentingan untuk mengekstensifikasi kasus ini ke hal-hal yang tidak berkaitan dengan substansi persoalan. Dan selalu begitu. Coba kalau kita lihat-lihat, ini siapa orang-orang yang ikut lapor? Itu kan gak ada kaitannya. Ya, ijazah itu kan perkara pribadi orang yang pegang ijazah itu. Apa sih? Apa kabar Pak Rismon saat ini? Barangkali ada kabar? Saya tidak tahu dan tidak aku meminjam istilahnya siapa? Caimin. Ya. Saya tidak tahu, benar-benar tidak tahu, dan sampai hari ini saya juga tidak tahu kenapa saya tidak diberitahu. Dulu kan viral banget tuh Caimin. Kalau yang terakhir soal yang kemudian Pak Rismon berkilah bahwa itu adalah AI ya, video AI. Bagaimana teman-teman menilai itu? Pertama, klarifikasi itu kan nanti bisa disampaikan di penyidikan di pengadilan. Bukan berarti ada klarifikasi itu membuat laporan ini tidak bernilai, enggak. Karena kan di videonya jelas Rismon. Nanti tinggal dibuktikan apa Rismon sendiri atau tidak. Yang kedua, dari sisi Tempos itu baru dilakukan setelah ada laporan. Harusnya Rismon sejak awal mengklarifikasi itu bukan dia, sehingga Pak JK tidak perlu membuat laporan. Kan ibaratnya sudah ditampar baru ngomong minta maaf ya. Harusnya kan sebelum ditampar minta maaf dulu, klarifikasi dulu. Karena kelas ini Pak JK dan video itu viral. Patut juga dia juga sudah lihat video itu kan harusnya. Rismon ya sudah lihat. Iya, harusnya dia segera klarifikasi. Makanya saya bilang boleh jadi Rismon sekarang sedang menjalankan misi solo atau disebut dengan dia adalah sapi bajak yang harus menjalankan tugas dari Solo sebelum dia mendapatkan SP3. Kerja Rodi dulu lah. Sebagai syarat dia dapat SP3. Di antaranya narik buku. Itu kan syarat. Baik yang buku Jokowi Undercover, Jokowi White Paper dan juga Gibran Endgame. Nah, maka bisa jadi apa yang terjadi ini adalah bagian dari syarat-syarat yang harus dipenuhi. Dia tahu tapi diam dulu ya, biar beredar dulu. Kayaknya saya juga sudah pernah singgung di banyak wawancara media atau statement di media. Bisa jadi Rismon ini amsyong. Amsyong? Ya rugi bandar besar ya. Jadi dia sudah berlutut ke Jokowi, sudah di stigma publik sebagai pengkhianat, tapi dia juga tak kunjung dapat SP3. Sampai hari ini kan belum. Atau yang kedua, benar dia dapat SP3 di kasus ijazah, tapi dia tetap akan dipersoalkan di kasus Yamaguchi. Nah itu pesan moralnya begini. Kemarin kan ada sempat kawan-kawan ya mempersoalkan sikap saya. Kenapa begitu keras mengkritik Rismon, Egy, juga DHL ya. Kan bagaimanapun dulu pernah satu barisan. Saya sampaikan beberapa argumen. Pertama, agar menjadi satu perhatian bagi publik, khususnya para aktivis, bahwa pengkhianatan itu adalah aib. Pengkhianatan itu adalah suatu kejahatan yang tidak boleh dilakukan atau setidaknya apalagi didekati gitu. Jadi jangan sampai melakukan, dekati juga. Kalau kita permisif, ya kompromistis, orang menganggap berkhianat itu biasa saja. Itu Bang Aka yang berkhianat juga tetap aja ngobrol bareng, mana-mana foto. Makanya saya nggak mau ketemu orang-orang gitu. Kenapa? Saya ingin memberikan penegasan value bahwa pengkhianatan itu adalah masalah dan harus kita jauhi gitu. Ini yang pertama sebenarnya. Yang kedua, agar kita tidak kena fitnah bahwa kita bagian dari pengkhianatan itu dengan pendiaman kita. Oh, Bang Aka jangan-jangan diam, nggak ngeritik. Oh, bagian atau yang berperan yang lain nanti Bang Aka terima di belakang. Enggak. Aka harus tegas. Itu untuk mengkonfirmasi bahwa kita bukan bagian dari itu dan bahkan kita sangat membenci kelakuan-kelakuan seperti itu.
Yang ketiga, agar ada insentif perjuangan bagi kawan-kawan perjuangan, aktivis-aktivis yang tetap jujur, amanah, konsisten. Dia punya kehormatan. Oh iya, ternyata kita kalau jujur loyalitas itu konsisten. Itu lo lihat lo yang pengkhianat tuh habis oleh masyarakat. Coba banyak lagu sekarang itu yang diarahkan ke Egy, Rismon tuh lagu-lagunya satirnya luar biasa. Kalau saya sedih diperlakukan seperti itu, nggak nyaman sekali. Nah, biar yang lainnya. Lagu-lagu yang dibikin netizen itu. Iya. Nah, itu yang saya kira penting karena hari ini kita tidak sedang melawan kezaliman, tapi membersihkan barisan perjuangan. Saya nggak bisa, Kang Darmawan, mendiamkan. Terlepas mungkin dulu orang lihat saya betapa dekatnya dengan Egy Sujana. Sampai Egy Sujana menyebut saya dulu, kita ini duit tunggal. Dua yang saling melengkapi. Pernah begitu ya? Iya. Ada Egy, ada Aka, ada Egy. Nggak bisa. Kenapa? Karena nanti ke depan orang menjadi, enggak lah. Buktinya orang yang berkhianat biasa aja, habis itu juga ini. Enggak. Hari ini kita tidak bisa memberi sanksi hukum karena kita tidak punya otoritas hukum. Hari ini yang bisa kita lakukan karena kita orang bermoral, maka kita berikan sanksi moral. Walau akhirnya juga balik. Kita hanya bisa memberikan sanksi moral bagi orang yang masih memiliki moral. Kalau orang itu tidak punya moral, nirmoral, nggak ngaruh. Tetapi yang kita jaga bukan hanya orang itu, tapi yang lainnya ini agar tidak melakukan hal serupa. Jadi panjang pikiran kita tentang perjuangan, tidak hanya kasus ijazah palsu. Orang ketemu Rismon, kenal Rismon, paling cuma ijazah palsu. Perjuangan dia paling cuma ijazah palsu. Tapi kita kan berjuang bukan hanya untuk ijazah palsu. Ke depan kita butuh aktivis yang terus membersamai. Ke depan banyak hal juga yang akan kita lakukan, hal yang serupa, pembelaan hukum dan sebagainya. Kan kita akan butuh insentif kesetiaan dalam perjuangan untuk mengagitasi agar mereka membersamai perjuangan bareng-bareng. Karena di sini tidak ada insentif uang, tetapi insentif moral, kehormatan, kewibawaan, harga diri, rasa nyaman dihargai karena ada loyalitas di sana. Sementara hari ini kami gunakan untuk mengasosiasi pihak-pihak dengan perjuangan itu. Karena yang kita miliki, memang itu. Yang kita perjuangkan juga demi itu, moral bangsa. Berkenaan dengan moral dan sanksi moral ini, apakah itu sudah mulai dilakukan publik karena memang publik tidak berdaya kecuali hanya menggunakan itu pada saya sebut saja satu-satu ya, mulai dari Bang Egy, kemudian Pak Damai Hari Lubis, kemudian Bang Rismon, dan terutama pada titik fokus utama persoalan Pak Jokowi. Sebenarnya dalam banyak peristiwa masyarakat itu selalu telah, sedang, dan akan memberikan sanksi moral. Bedanya, ada yang masif, ada yang sekedarnya, ada yang sifatnya pribadi, ada yang sifatnya kolektif. Nah, karena ini persoalan yang menyita perhatian publik, saya lihat memang mereka mendapatkan sanksi moral secara publik meluas. Kenapa? Karena pernyataan mereka semuanya juga dulu meluas. Misalkan Egy Sujana menyatakan Jokowi alaknya nggak benar, harus ditunjukkan ijazahnya. Atau Rismon mengatakan dulu kan, ijazah Jokowi 11.000 triliun palsu. Pak Jokowi harusnya disusah kambangan. Nah, itu kan meluas gitu loh. Begitu hari ini mengatakan, misalkan Egy mengatakan Jokowi alaknya baik, terima saya dengan baik. Atau Rismon mengatakan jasa Pak Jokowi asli juga Mas Gibran. Karena orang akan yang melihat itu. Kecuali dia hidup di ruang yang tidak ada moral sendiri. Di depan kaca, di depan cermin, maki-maki. Ini kan nggak di publik. Dan ini juga pelajaran pentingnya agar orang, setiap orang di Republik ini, ketika akan statement, harus punya perencanaan, pertimbangan bahwa akan ada konsekuensi. Jangan hanya ngomong gitu loh. Kenapa? Kalau orang tahu akan ada konsekuensi, dia mampu menakar. Oh, mana yang layak, mana yang tidak. Oh, saya berani setegas ini, konsekuensi ini, dan saya bisa antisipasi dengan ini dan seterusnya. Yang paling penting apa? Jangan pernah berkhianat. Kenapa? Karena ada konsekuensi dari pengkhianatan. Kan hidup ini pilihan saja, Kang Darmawan. Tidak semua loh orang yang di Republik ini menjadi pejuang semua. Banyak yang jadi pengkhianat. Buktinya banyak orang yang masuk KPK. Kan pengkhianat orang-orang yang masuk. Bukan KPK, maksudnya penjara karena korupsi gitu loh. Apakah kemudian kita katakan orang-orang yang korupsi itu sebagai pejuang walaupun dia pejabat? Kan enggak. Pengkhianat dia. Justru yang berkhianat itu adalah pejabat yang korupsi yang hari ini selalu berkata untuk dan atas nama rakyat, mendapat jabatan publik, anggaran dari rakyat, fasilitas dari rakyat, tapi dia berkhianat pada rakyat. Apakah rakyat kita ini
apakah rakyat kita memang masih punya bangunan moral yang cukup eh, utuh? Mungkin tidak, yang cukup kuat sehingga kemudian sanksi moral itu cukup efektif atau cukup dipandang bukan dijaya ya, punya bukan karisma juga, punya sesuatu kekuatan lah. Sementara misalnya kita lihat para pejabatnya sudah mulai tidak memandang itu perlu. Sebenarnya yang pertama dipahami masyarakat ya, khususnya kalau kita umat Islam ya, benci kepada kezaliman itu kan bagian dari memberi sanksi moral. Itu bukan sekedar efektif atau tidaknya, tapi itu bagian dari hukum syara. Nggak boleh kita mencintai kezaliman, mencintai pengkhianatan. Harus membenci dengan cara menjauhi. Dan kalau ada orang melakukan itu, ya kita harus koreksi tegas. Dan kalau dia melakukan pengkhianatan secara terbuka, kita koreksi juga terbuka. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, sesungguhnya kalau kita yang minggir lah, yang nggak terlalu dirusak oleh politik kita itu, sebenarnya rakyat kita memang orang timur ya itu sangat menjunjung tinggi moral, etika. Masih banyak. Alhamdulillah. Yang dirusak itu adalah ya pejabat-pejabat ini, dan karena mereka terbiasa makan uang haram, jadi rusak pula etika moralnya. Artinya apa? Kita tidak bisa katakan bahwa banyaknya pejabat yang rusak itu menandakan bahwa rakyat juga rusak semua. Enggak juga. Buktinya, ya kan rakyat yang memilih. Enggak juga. Buktinya banyak yang kemudian terpilih karena kecurangan. Sebenarnya mayoritasnya tidak menghendaki itu. Sehingga kalau pejabat itu rusak, jangan salahkan yang milih. Kan sekarang itu yang menentukan seseorang menjadi pejabat atau tidak, bukan siapa yang milih atau banyak-banyak yang milih, tapi siapa yang mengumumkan kemenangan, siapa yang membuat keputusan kemenangan. Karena hari ini politisi itu lebih baik apa? Curang nggak apa-apa, yang penting menang. Toh nanti kalaupun digugat kita tetap menang. Artinya apa? Kalau ingin menang ya harus pegang otoritas yang mengumumkan kemenangan. Jadi artinya kemenangan itu bukan kemenangan rakyat. Kalau ada pejabat klaim ini suara rakyat, enggak. Ya jadi kalau menurut saya kita tetap harus teruslah membangkitkan, jangan pula sampai kita makin pesimis. Enggak, bukan. Kita hanya menakar-nakar aja, karena saya merasa kok lama sekali juga urusan ini bisa berlangsung, kemudian timbul lagi urusan-urusan lain. Ya tadi tiba-tiba ada JK, kemudian ada ini, ada, sementara urusan yang pokoknya makin lama terasa semakin jauh dari apa yang kita bayangkan. Kalau kita gunakan sanksi moral itu untuk mereka yang melakukan, memang seperti tidak ada asarnya ya, tidak ada bekasnya. Mereka toh terus aja begitu. Misalnya dalam suatu momen ada seorang ulama mengatakan, tolong pahami orang-orang yang berhenti berjuang, jangan dikritik. Mungkin kekuatan dia hanya sebatas itu. Misalkan ada yang punya kekuatan berjuang 10, ada yang baru 5, dia berhenti, ya sudah, yang penting dia pernah berjuang. Setuju, oke, di poin itu saya setuju. Tapi persoalannya orang-orang ini bukan hanya berhenti, tapi menyerang perjuangan. Itu kan sudah berkhianat. Nggak bisa kita diamkan seperti itu. Kalau dia misalkan, sudah saya memilih berhenti, saya doakan yang lanjut, ya tetap terus berlanjut, saya support lewat doa. Itu terus dia berhenti, nggak perlu mempersoalkan perjuangan, apalagi menyerang perjuangannya. Kan kenyataannya nggak demikian. Sudah berhenti berjuang, menyerang perjuangan, ngelaporin polisi pula dulu kawannya sendiri. Kan nggak bisa kita diam yang begitu-begitu. Oke. Terima kasih sekali, Mas Sama-sama, Kang Darmawan. Sobat Mandilog, perkara ini pada akhirnya bukan hanya tentang ijazah seorang presiden. Ia sudah menjelma menjadi cermin tentang bagaimana hukum bekerja, bagaimana sikap nirnegarawan bisa menambah perkara, dan bagaimana publik dipaksa memilih antara percaya dan curiga tanpa pernah benar-benar diberi ruang untuk melihat semuanya secara utuh. Sun Tzu pernah mengatakan, "In the midst of the chaos, there is also opportunity." Tetapi dalam konteks ini, pertanyaannya menjadi lebih getir. Peluang untuk apa? Untuk menemukan kebenaran atau justru untuk menguburnya di bawah lapisan narasi, laporan, dan kebisingan digital? Dalam sebuah riwayat, sahabat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah mengatakan, jangan lihat siapa yang berbicara, lihatlah apa yang dikatakannya. Unzur ila maqala wala tanzur ila man qala. Dan mungkin di tengah hiruk-pikuk ini, itu satu-satunya pegangan yang tersisa. Sisanya kembali ke publik dan keberanian kita untuk tetap berpikir jernih sambil tak pernah lupa untuk melihat, mengingat, dan memegang kepercayaan atau ketidakpercayaan akan rekam jejak seseorang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.